Kita langsung ke Mbak Rustika menjawab pertanyaan yang menggantung tadi Mbak. Ini kebanyakan Organik, memang ya, organik atau non organik. Kayak sayur, ya. sayur. Maksudnya Lebih tadi sehat yang apa organik memang ya, Mbak? benar bisa ada mobilisasi di situ? Ya, jadi tadi kan data itu tadi saya sampaikan ada yang secara jumlah postingan, ada yang secara engagement. Kalau secara jumlah postingan itu sangat mungkin ada yang namanya robot gitu atau bot gitu ya. Dan itu ada sesuatu yang biasa gitu ya di media sosial gitu ya. Jadi memang penggunaan teknologi gitu ya untuk bagaimana satu isu itu bisa disampaikan gitu. Jadi kalau kita bisa bicara niat baiknya ya gitu untuk mengkampanyekan lah gitu. Nah, tapi di sisi lain memang akun-akun ini kan akhirnya secara kredibilitas dia menjadi kurang gitu. Nah, itu sebabnya kita juga menghitung berdasarkan atas engagement yang kita lihat dengan formulasi khusus sehingga akun-akun yang seperti bodong atau akun-akun yang yang seperti itu tidak masuk ke dalam itu kita gitu. Jadi betul-betul kita lihat apakah ini dia punya power atau enggak gitu. Kita lihat followersnya seperti apa, karakternya seperti apa, seperti itu. Mbak Tika, saya mau Mbak Tika mention dong ya beberapa hal yang kenapa Anies Ganjar itu kok melambung tinggi ya sesaat setelah debat berlangsung begitu. Dan sentimen negatif juga tinggi juga untuk Prabowo. Itu di part-part yang mana aja? Kalau saya sih boleh nebak sih, mungkin ketika Pak Prabowo nggak tahan juga akhirnya dia melemparkan lontaran ke Pak Anies. Di situ poinnya juga. Ya, jadi sebenarnya kalau tadi juga ada data yang saya kirim ya. Saya ingin memperlihatkan data yang namanya media sosial dan engagement itu situasinya tuh sangat dinamis. Jadi mulai dari tahun yang lalu gitu ya, dari Januari tahun ini ya, tahun lalu berarti ya, sampai Januari tahun ini tuh dinamikanya tuh luar biasa. Dulu tuh Ganjar tinggi, kemudian dia pertamanya pernah Anies tinggi, kemudian Ganjar naik, kemudian Ganjar turun, Prabowo tinggi. Nah, tetapi gitu ya, 1 minggu terakhir itu ternyata tiga paslon itu betul-betul tuh rengket banget kalau dalam ketat banget gitu. Ketat sekali gitu. Persaingannya sangat ketat sekali gitu. Nah, misalnya Anies biasanya agak di bawah karena Anies banyak bermain di Twitter, sementara engagement tertinggi itu ada di TikTok, Instagram gitu kan. Akhirnya mulai live lah. Akhirnya dia mulai live di TikTok. Nah, mulai di situ Anies langsung mendapatkan proporsi yang cukup tinggi gitu. Dan situasinya tuh sangat ketat sekali gitu. Nah, sementara itu lah ya beda-beda tipis gitu ya. Betul gitu. Nah, sebenarnya kalau di Ganjar itu sebenarnya dia lebih banyak sesuatu yang positif gitu ya. Unggahannya itu biasanya nggak begitu banyak, tapi belakangan ini bener-bener persaingannya tuh sangat luar biasa gitu. Makanya pra-debat itu kan terlihat bahwa Ganjar itu sentimennya paling sedikit negatifnya gitu. Positifnya sementara gitu, kenapa 1 minggu terakhir itu sentimen negatif ditujukan pada nomor 1 dan nomor 3 karena netizen itu menunggu pada debat capres nanti apakah ada balas dendam, apakah ada belimbing sayur yang tiba-tiba bisa memenangkan debat kayak gitu. Nah, itulah sebenarnya yang ditunggu oleh netizen. Nah, itu terlihat ketika Ganjar menyerang Prabowo itu naik kan beliau. Betul sekali. Bahkan itu ya pada saat debat itu kan kita ada live di TV ya. Itu ketahuan per segmen berapa emotion netizennya tuh seperti apa gitu. Jadi pada saat pertama itu kan sejak segmen awal Anies sudah mulai menyerang. Nah, itu udah langsung wah, Anies sudah mulai menyerang gitu. Dan di segmen ketiga itu yang namanya emotion itu, ini ada satu hal yang sangat anomali sekali di dalam media sosial gitu. Jarang sekali terjadi kecuali pada masa Ahok ya. Itu adalah emotionnya tuh sad, nangis gitu. Jadi di situ banyak sekali emotikon nangis dan dia menyatakan, aduh ini kenapa sih kok pada nyerang. Netizen tuh nggak suka kalau terlalu diserang gitu, terlalu menyerang gitu. Karena dianggap kok ini kok jadi kayak semacam kenapa sih kok Anies nyerang terus ke dia gitu loh, terus menerus gitu, semuanya tuh selalu nyerang-nyerang, jadi kayak kesannya tuh memojokkan gitu. Jadi netizen itu di segmen ketiga tuh kelihatan sekali emotion terbesarnya. Ada perubahannya di situ. Perubahannya tuh kelihatan seperti itu.